Ya, selamat pagi ibu-ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam subtema yang ketiga daripada tema besar kita, kehidupan dan keluarga sang reformator, yaitu Martin Luther. Dan hari ini kita berbicara mengenai Luther sebagai pecinta daripada anak-anak. Kita melihat bahwa dia adalah seorang yang keras, emosinya begitu berubah-ubah, tetapi di sisi yang lain dia memiliki sisi kelembutan dan menjadi seorang kepala keluarga yang memimpin anak-anak dan istrinya mengarah kepada firman Allah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya harap melalui pemberitaan firman pada hari ini kita melihat dengan lebih jelas bagaimana ketegasan Luther di dalam membimbing anak-anaknya mengenal Allah yang sejati. Mari kita berdoa memohon anugerah Allah di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk kasih karunia Allah yang memimpin kami semua di dalam setiap pembelajaran akan para tokoh gereja, terutama juga Martin Luther sepanjang beberapa pertemuan ini. Dan kami bersyukur bahwa di dalam seluruh kehidupan dari umat Allah, Allah hadir dan memimpin melalui firman-Mu. Allah mengubahkan setiap pribadi untuk kemudian menjadikan kami berkat di tengah-tengah keluarga dan berkat di tengah-tengah gereja dan bangsa kami. Dan kami berdoa biarlah melalui pertemuan pada hari ini, Roh Allah kembali bekerja dan menggerakkan kami untuk melakukan prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupan kami, terutama dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Allah semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan yang menjadi pokok pembahasan daripada Luther ketika dia berbicara banyak mengenai pendidikan kepada anak-anak. Mari kita baca Keluaran pasal yang ke-20, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu di dalam Efesus pasal 6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ini adalah dua bagian firman Tuhan yang nanti akan kita bahas di dalam pemikiran-pemikiran Luther. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat anak-anak daripada Martin Luther. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa anak-anak kandungnya itu ada 6 dan 2 diantaranya itu meninggal dunia. Dan kita tahu bahwa anak-anak Luther itu tidak hidup sebagaimana yang kita pikirkan, meneruskan perjuangan yang seperti itu Martin Luther itu kerjakan. Ya. Minggu yang lalu ada yang bertanya bahwa bagaimana dengan keadaan anak-anak Luther setelah dia itu meninggal dunia. Kebanyakan daripada anak-anak Luther itu tidak seperti anak-anak Jonathan Edwards yang dimana Tuhan memakai mereka sekian generasi ya, untuk kemudian memperjuangkan pekerjaan-pekerjaan Allah sebagaimana papanya yaitu Jonathan Edwards. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda di dalam kehidupan daripada anak-anak Martin Luther. Walaupun mereka tidak mengerjakan perkara-perkara besar seperti yang dikerjakan oleh ayah mereka Martin Luther, bahkan Hans Luther itu tidak mendapatkan dukungan keuangan pada waktu dia berada di dalam universitas ketika Katharina von Bora meminta pertolongan untuk mendukung keuangan pendidikannya setelah Martin Luther meninggal dunia karena alasan bahwa Hans Luther itu tidak secerdas ayahnya. Sekalipun demikian, anak-anak daripada Martin Luther walaupun tidak mengerjakan perkara-perkara besar seperti yang dikerjakan oleh ayahnya, mereka telah menjadi anak-anak yang dibimbing oleh sang reformator, mengenal Allah yang sejati, mempermuliakan Allah dengan cara yang berbeda. Sekali lagi mereka tidak mengerjakan perkara besar seperti ayah mereka kerjakan yaitu Martin Luther, tetapi mereka telah menjadi berkat dengan cara yang berbeda, yaitu melalui kehidupan mereka yang memuliakan Tuhan, kehidupan mereka yang dibimbing dan dituntun oleh kebenaran firman melalui ayahnya Martin Luther dan ibunya Katharina von Bora. Sehingga anak-anak daripada Martin Luther, kesaksian hidup mereka adalah kesaksian hidup yang tidak menjadi batu sandungan. Sehingga Martin Luther dapat berkhotbah dengan begitu kuat. Kenapa? Karena anak-anak mereka, anak-anak dia dan juga Katharina adalah anak-anak yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga saya menegaskan bahwa anak-anak Luther dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda untuk menyatakan kemuliaan Allah. Selain daripada 6 anak kandung Hans, Elizabeth, Magdalena, Martin, Paul, dan Margareta, ada juga 11 anak angkat lainnya yang begitu banyak dan bahkan anak-anak yang lain. Nah,
yang ada pada Martin Luther sebagai anak-anak yang dipelihara. Nah, anak-anak ini saudara sekali lagi dibimbing dan dituntun oleh Luther bersama dengan sang istri untuk mengenal Allah yang sejati. Hari ini kita akan belajar 2 poin saja terkait dengan Luther sebagai pecinta anak-anak. Pertama, saudara dan saya memperhatikan mengenai relasi orang tua dan anak. Saya mau ajak saudara dan saya memperhatikan kehidupan lebih dalam daripada Luther dan Katharina von Bora ketika mereka berelasi dengan anak-anak sebagai orang tua. Saya sekali lagi menekankan bahwa Luther adalah seorang yang begitu keras, tegas di dalam menegakkan ajaran firman Allah, teologianya, dan emosinya yang begitu meledak-ledak. Tetapi di pihak lain saudara harus lihat bahwa Luther adalah seorang ayah, seorang kepala keluarga yang penuh kelembutan sehingga mendidik, mengajar anak-anaknya di dalam jalan kebenaran yaitu firman Allah. Mari kita lihat kasih Luther kepada anak-anak, ya. Ada beberapa poin yang kita akan tekankan mengenai kasih Luther kepada anak-anak. Pertama, Luther menunjukkan kasihnya kepada anak-anak di dalam sambutan dia yang begitu hangat kepada anak-anak. Luther tegas, ya, dia adalah seorang yang berjiwa besar ketika dia berbicara kebenaran firman Tuhan di hadapan publik, tetapi juga kepada anak-anak ketika dia mendekati mereka, dia menyambutnya dengan penuh hangat, ya. Seorang yang lembut, ya, seorang yang lembut. Bahkan seorang penulis buku mengatakan bahwa dia seperti seorang ibu, ya. Hatinya itu penuh dengan kehangatan ketika menyambut anak-anak. Nah, mari kita lihat bagaimana dia mulai menyambut anak-anak. Dia bersuka cita sekali ketika pada tanggal 7 Juni 1526 anak pertamanya Hans, ya, itu dinamakan sesuai dengan orang tua daripada Luther, ayahnya itu Hans, ya, itu dilahirkan. Sehingga dengan sukacitanya Luther berkata kepada sahabat-sahabatnya, kini telah tiba seorang Luther kecil, ya. Dia sangat berharap bahwa Hans itu akan menjadi orang yang dicita-citakannya, ya, memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Dan betul saja Hans memang dipakai Tuhan sekali lagi dengan cara yang berbeda memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun Hans itu sempat kena wabah penyakit pada waktu dia masih kecil, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Dan kemungkinan wabah inilah yang menyebabkan Hans itu ketika dewasa mempengaruhi tingkat intelektualnya. Walaupun demikian sekali lagi Hans adalah orang yang Tuhan pakai di dalam cara yang berbeda untuk memuliakan Tuhan. Seorang anak yang juga takut akan Tuhan. Maka sukacita Luther ketika dia menyambut anak yang pertama, telah tiba seorang Luther kecil. Dia begitu bersukacita dan bersemangat memiliki anak. Kelahiran anak-anak selanjutnya, apa yang Luther lakukan saudara? Luther itu tidak ingin rumahnya itu sepi, ya. Luther menyukai rumah yang ramai. Dia senang bermain dengan anak-anak dan dia suka anak-anak ada di sekitarnya. Biasanya kalau saudara dan saya ada di dalam kesibukan, apalagi dengan keseriusan kerja, kita cenderung untuk mengusir anak-anak. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, jauh-jauh, jangan ganggu, begitu, ya. Tapi Luther berbeda. Ketika dia punya anak, ya, makin hari, ya, beberapa anak mulai lahir, ya, dan kemudian ada anak-anak angkat lainnya, dia senang anak-anak itu bermain di sekitarnya. Bahkan dia mengizinkan anak-anaknya itu bermain di kamar kerjanya. Di kamar kerjanya. Luther adalah seorang yang sangat serius belajar, tetapi di saat yang sama dia senang, tanda petik, diganggu oleh anak-anak yang bermain di sekitarnya. Saya mau ajak saudara lihat bagaimana Hans ketika masih kecil dan dia bermain di kamar kerja daripada sang ayah. Hans suka bernyanyi karena ayahnya adalah seorang yang suka bernyanyi dan juga pemusik. Maka dia suka bernyanyi ketika Luther itu bekerja di kamar kerjanya. Tapi Luther memperingatkan Hans, dia bilang begini, kalau saya sedang menulis atau melakukan sesuatu, sekali-kali ia, yaitu Hans, bernyanyi untuk saya. Jadi dia suka cita sekali. Jika kemudian ia sudah mulai terlalu keras, suaranya mulai membesar, ya, mulai ada gangguan, ya, gangguan karena suaranya lebih besar, maka saya berseru supaya ia mau melakukannya dengan lebih tenang. Lalu ia masih terus bernyanyi, ya, Hans terus bernyanyi, tetapi ia melakukannya secara perlahan dan memandang dengan hati-hati apakah saya tidak menjadi marah karena perbuatannya. Demikian jugalah Allah menghendaki supaya kita selalu bersukacita, tetapi disertai dengan penuh takut dan hormat kepada Dia. Jadi Luther ketika anak-anaknya bermain di sekeliling dia pun dia belajar untuk kemudian mengajar anak-anaknya bermain di dalam penghormatan kepada orang tua. Jadi perkara bermain pun diatur oleh Luther. Luther tidak saja senang anak-anak bermain di sekitarnya, dia senang. Tetapi di saat yang sama dia mengajar anak bagaimana kamu bermain dengan cara yang benar dan dengan penghormatan kepada orang tua. Ya, saudara perhatikan dengan kata-kata ini, demikian pula Allah menghendaki supaya kita selalu bersukacita, ya, tetapi disertai dengan penuh takut dan hormat kepada Dia. Jadi sejak kecil urusan bermain pun Luther kaitkan itu dengan prinsip kebenaran firman Allah.
Jadi Luther adalah seorang yang sangat-sangat hangat menyambut anak-anak, tetapi di sisi lain kehangatan kasihnya itu dibatasi oleh kebenaran firman. Yang ketiga, kita melihat kehangatan kasih daripada Luther. Saudara dan saya memperhatikan, sebagaimana tadi saya katakan bahwa ada 11 anak angkat, dan di rumah Luther dia menampung dan memelihara anak-anak yang lain, ya, secara cuma-cuma, tanpa minta pungutan biaya apapun. Ya, ada 6 kemenakan laki-laki dan perempuan yang tidak punya rumah tinggal, dan dia menyambut mereka tinggal di rumahnya. Ya, soal makan minum urusan kedua, tetapi mereka harus punya tempat tinggal, dan semua anak-anak ini dibawa bimbingan langsung daripada Luther. Yang kedua, ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya saat wabah penyakit sampar itu melanda Wittenberg. Dan rumah Luther adalah terbuka bagi setiap anak-anak yang kehilangan orang tua. Berapa jumlah mereka? Banyak sekali. Dan Luther menyambut mereka. Ada penulis yang mengatakan bahwa Luther itu saking sukacitanya sambut anak-anak ini ya. Dia bahkan lebih repot urus anak-anak yang lain daripada urus anak-anak kandungnya sendiri. Saking dia bersukacitanya. Saking dia begitu hangat menyambut anak-anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya sebut sebagai kasih seorang bapa. Seperti yang ada pada Luther yang kelihatannya keras sekali ya. Tetapi cinta kasihnya kepada anak-anak itu begitu luar biasa lembutnya ya. Dia menyambut mereka, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami kemiskinan, mereka yang kelaparan, mereka yang tidak punya tempat tinggal, tidak ada tempat naungan, tidak ada orang tua yang membimbing mereka. Dia hadir dan membawa anak-anak itu datang ke rumahnya. Ini adalah kehangatan cinta kasih daripada seorang Luther. Seorang yang gagas sebagai reformator, tetapi juga seorang yang lembut hati sebagai seorang ayah. Ya. Yang berikutnya, saudara dan saya juga bisa melihat kasih Luther di dalam kehangatan itu ketika dia meluangkan waktu lowongnya yang panjang bersama dengan anak-anak ya. Meluangkan waktu lowong yang panjang bersama anak-anak ini tidak mudah, karena sekali lagi membutuhkan waktu bersama-sama dengan anak itu seringkali tidak kita sukai ya. Seringkali kita sebagai orang tua tuh lebih senang dengan segala kesibukan kita, dan saya pikir bahwa ini adalah salah satu titik keegoisan daripada orang tua yang lebih memikirkan kepentingan dia daripada anak. Kalau saudara dan saya memperhatikan Luther itu kurang sibuk apa? Saudara dan saya memperhatikan kesibukan Luther itu non-stop setiap hari. Tetapi setiap kali dia punya waktu lowong bersama anak-anak, dia akan menggunakannya sebanyak-banyaknya waktu bersama dengan anak-anak. Apa saja yang dikerjakan oleh Luther ketika dia punya waktu lowong bersama dengan anak-anak? Pertama, dicatat di dalam satu buku, dikatakan bahwa Luther itu berjam-jam, bisa berjam-jam lamanya berjalan dengan anak-anak. Misalnya ketika musim buah kers itu tiba. Jadi pada waktu di mana Luther itu punya waktu lowong, dia ajak anak-anaknya pergi ke tempat koleganya atau sahabatnya yang punya kebun kers, dan kemudian pada musim panen saat itu dia akan berjalan bersama-sama dengan anak-anaknya, dan dia mengajari alam, mengajari segala hukum-hukum alam yang berfungsi berdasarkan terang firman Allah. Saudara perhatikan, dia menggunakan waktu lowongnya bersama anak-anak untuk bersama-sama main dengan mereka, berjalan-jalan dengan mereka, menikmati musim buah kers. Ini adalah salah satu contohnya saja yang saya sebutkan, saudara. Tetapi banyak hal yang lain yang dikerjakan bersama dengan anak-anak. Bahkan dia bisa melihat bunga mawar, sekuntum bunga mawar itu bisa lama sekali ya. Dia memperhatikan detail-detailnya, lalu dia mengajarkan kepada anak-anak. Dia memperhatikan burung-burung ya, lalu dia memperhatikan segala macam ciptaan Tuhan, buah-buahan yang ada. Dia memperhatikannya dengan begitu detail. Setelah dia memperhatikan begitu detail, lalu dijelaskan kepada anak-anak. Ini adalah pola daripada pendidikan Luther. Saudara perhatikan, Luther adalah seorang ayah yang tidak akan membiarkan anak itu lepas daripada pendidikan rohani. Dimanapun, kapanpun, segala macam waktu dia pakai untuk mengajar anak-anak tentang firman Allah. Dan ini adalah salah satu wujud daripada kehangatan cinta kasih kepada anak-anak. Musim buah kers dia pakai untuk apa? Anak-anak diajar mencintai alam. Mencintai alam. Hari ini saudara dan saya seringkali terjebak untuk anak-anak itu hanya kepada urusan gadget. Tetapi saudara dan saya perhatikan baik-baik. Jika corona ini sudah selesai, bawalah anak-anakmu untuk menikmati alam. Menikmati alam. Dia melihat rerumputan hijau dengan beragam jenisnya, bunga bakung dengan beragam jenisnya, warna-warni bentuk dan ukuran. Saudara mengajarkan dia mengenai alam, tetapi bukan hanya berhenti kepada alam, tetapi kemudian dia mengenal kebijaksanaan Allah dan kemudian memuliakan Allah melalui pengenalan akan alam. Ini yang dikerjakan oleh Luther.
Ini yang dikerjakan oleh Luther. Sehingga sedapat mungkin kalau saudara punya waktu bersama anak-anak, bawalah dia kepada alam. Bawalah dia kepada alam. Bukan karena alam itu menjadi sumber sesuatu hal yang berguna dalam artian untuk keselamatan, tidak. Tetapi Allah hadir di sana. Allah menyatakan kebijaksanaan dan kekuasaannya di sana untuk kita kenali. Luther ketika dia mengajar anak-anaknya, terutama mengenai kehidupan burung, ya, ini salah satu yang saya kutip, ya. Itu dia menjelaskan bagaimana menghubungkan burung bijaksana Allah yang Tuhan taruh di dalam burung dengan kehidupan manusia, dan kemudian diajarkan itu kepada anak-anaknya juga dan kepada dirinya. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Luther ketika dia memuji Allah dan dia memandang kehidupan burung. Dia mengatakan kepada burung bersangkutan, Tuan Doktor yang terhormat. Saudara perhatikan, Luther adalah penulis sehingga seringkali dia memakai tulisan-tulisannya juga di dalam bahasa-bahasa puitis. Tuan Doktor yang terhormat, izinkanlah kami memberi hormat kepadamu, sebab saya harus mengakui bahwa saya tidak paham akan kepandaian yang engkau mahirkan. Engkau tidur di waktu malam dalam sarangmu tanpa rasa khawatir. Pagi hari engkau bangun lagi dengan hati gembira dan senang. Engkau hinggap di atas pohon kecil dan memperdengarkan nyanyian, puji-pujian serta syukur kepada Allah. Lalu engkau mencari makananmu dan menemukannya. Cih, alangkah tua dan tololnya saya ini. Betapa seekor burung dapat hidup tanpa kekhawatiran sebagai makhluk kecil milik Allah, padahal ia tidak mempunyai ladang atau lumbung, lemari atau gudang di bawah tanah. Kita harus berbuat demikian sebab kita masih memiliki kelebihan daripada burung-burung, yakni bahwa kita dapat bekerja, mengusahakan ladang, memungut buah-buahan, dan menyimpannya untuk hari-hari yang kurang baik. Namun demikian kita tidak dapat meninggalkan rasa khawatir yang tidak wajar. Ya, ini adalah refleksi teologis daripada Luther ketika dia memandang burung dan dia melihat bijaksana Allah dan kekuasaan Allah di dalam burung. Ya, bijaksana itu kemudian diangkat oleh Luther dan dikaitkan dengan kekhawatiran hidup. Lalu kemudian dia merefleksikan itu ke dalam kehidupan dia pribadi, bagaimana manusia itu tetap hidup dalam kekhawatiran padahal diberi bijaksana lebih daripada burung. Ya. Lalu dia berikan itu pengajaran itu kepada anak-anaknya. Saudara memperhatikan kehangatan cinta kasih daripada orang tua tidak akan pernah membiarkan anak itu lepas daripada cengkraman firman. Dimanapun, kapanpun ada waktu saudara harus bicara firman Allah dan memperkenalkan Allah dengan cara yang unik, termasuk ketika dia pergi kepada alam dan kemudian dia mempelajari Allah di sana, mengenal Allah di sana. Yang berikutnya, saudara dan saya juga bisa melihat bahwa Luther ketika waktu lowong bukan saja berjalan-jalan bersama anak-anaknya di alam dan mengajar anak mengenal alam melalui alam, tetapi dia juga punya hiburan bagi anak-anak, ya. Jadi di rumah daripada Luther itu ada beragam permainan pada waktu itu, di mana ada tempat bermain bowling di kebunnya, ya. Lalu ada juga catur, dan Luther adalah seseorang yang suka main catur, ya. Saudara mungkin suka main catur, Luther juga salah satu yang suka main catur. Dan ada nyanyian serta musik, ya. Ada nyanyian serta musik. Luther itu suka menyanyi dan suka bermain kecapi. Bahkan para mahasiswanya yang datang tinggal di situ yang pandai main musik disambut juga dengan hangat, ya. Nah, hiburan yang paling disukai oleh orang-orang yang ada di rumah Luther termasuk oleh anak-anaknya adalah nyanyian dan musik, ya. Setiap kali ada waktu sesudah makan, walaupun waktu itu cuma sedikit, ya, orang-orang itu pasti bernyanyi, ya, dan bermain musik. Ini adalah keindahan, ya, kehangatan cinta kasih yang ada di dalam kehidupan daripada keluarga Luther. Jadi Luther mengisi hari-hari hidupnya di dalam keluarga itu dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyukakan hati daripada orang-orang yang adalah tamu, ya, atau anak-anak angkatnya, tetapi juga oleh keluarga intinya yaitu istri dan anak-anaknya. Jadi ini yang dilakukan oleh Luther, ya. Kasih dia di dalam penyambutannya dan dia membuat suasana relasi antara orang tua dan anak itu begitu indah, terikat, ya, begitu menyatu di dalam kehidupan daripada Luther, Katarina dan anak-anaknya, ya. Selain daripada itu, Luther juga adalah seorang yang sekali lagi kita lihat bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat sibuk. Tetapi ketika dia bertugas jauh dari rumah, dia pergi keluar jauh dari rumah, yang dia lakukan adalah dia memelihara relasi dengan anak-anaknya melalui surat-suratnya, ya. Dia menulis surat-surat kepada anak-anaknya. Misalnya yang saya kutip di sini adalah surat pribadi Luther kepada Hans yang berusia 4 tahun. Ya, ketika Hans berusia 4 tahun kemudian lahirlah adik-adiknya yang lain. Ya, dan Luther menuliskan surat kepada Hans dengan memberikan gambaran tentang Taman Firdaus Allah. Saudara perhatikan,
Dia jauh dari rumah, dia pergi bertugas di luar rumah, tetapi dia tidak lupa kepada kehidupan rohani anak-anaknya. Bahkan dia menulis surat kepada seorang anak yang masih kecil, Hans, 4 tahun, dengan memberikan gambaran tentang taman Firdaus Allah, taman sorgawi, dengan mengungkapkannya melalui kata-kata anak-anak. Ya, mari kita lihat apa yang diungkapkan oleh Luther di dalam tulisannya yang sangat pribadi kepada anak-anaknya, terutama kepada Hans usia 4 tahun. Dia berkata begini, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus, anakku yang tercinta. Saya senang sekali melihat engkau belajar dengan baik dan rajin berdoa. Lakukanlah itu ya anakku dan bertekunlah. Jika saya pulang ke rumah, saya akan membawa oleh-oleh yang bagus untukmu. Kata-kata ayah yang indah bukan? Menyentuh anak ketika tidak berdekatan dengan anak, jarak jauh memisahkan. Tetapi cinta kasih Allah itu dirasakan oleh anak-anak ya ketika dia menuliskan surat pribadi ini ya. Saya tahu suatu taman yang indah. Mulai Luther bercerita tentang Taman Firdaus dan mengaitkan itu dengan kehidupan doa dan belajar yang baik dengan apa yang harusnya dilakukan oleh anaknya Hans. Saya tahu suatu taman yang indah dan gembira. Di sana banyak anak yang mengenakan pakaian emas dan mereka mencari buah-buah apel yang enak di bawah pohon-pohon serta buah-buah pir, kers, pruim dan pets. Ya, jadi ini adalah semua penggambarannya memakai penggambaran anak-anak ya. Mereka bernyanyi dan melompat-lompat dengan gembira. Mereka juga mempunyai kuda kecil bagus yang menggunakan kendali emas dan pelana perak. Lalu saya menanyakan kepada orang itu yang ada di taman itu, siapa yang empunya taman itu? Anak-anak macam apakah yang ada di sana? Kemudian orang yang ada di taman itu berkata, mereka adalah anak-anak yang suka berdoa, rajin belajar, dan berkelakuan manis. Lalu Luther menutup suratnya untuk Hans. Oleh sebab itu, Hansen yang tercinta, belajarlah dan berdoalah baik-baik sehingga kamu akan masuk ke dalam taman itu. Semoga Allah melindungimu. Terimalah juga peluk cium dari ayahmu yang mencintaimu, Martin Luther. Ya, kata-kata yang sangat indah bukan? Cinta kasih kehangatan daripada ayah yang jauh tetapi begitu dekat dengan anaknya. Sehingga waktu anak itu 4 tahun itu mungkin tidak bisa membaca, tetapi sang ibu membacakan surat itu kepada anaknya. Apa yang dirasakan oleh anak itu? Ayahku mencintai aku. Tetapi bukan sekedar cinta natural daripada ayah kepada anak. Tetapi dia menyodorkan taman Firdaus Allah. Yaitu sorga yang kekal yang dikaitkan dengan perbuatan baik. Ini bukan karena masuk sorga gara-gara perbuatan baik. Bukan. Tetapi karena sudah selamat maka saya harus berbuat baik. Salah satunya dengan apa? Belajar yang baik, berdoa, berkelakuan yang manis. Ini adalah cara Luther mengajar anaknya. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, harus taat kepada Allah, harus berdoa, rajin belajar, berkelakuan manis. Cara bicara yang sederhana kepada anak usia 4 tahun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Cinta kasih Luther kembali diungkapkan kepada anaknya yang masih sangat kecil. Ikatan relasi itu tidak diputuskan ya, walaupun dia pergi jauh. Ya, seringkali kalau saudara pergi jauh, bertugas jauh-jauh daripada keluargamu, apa yang saudara lakukan? Telepon cuma tanya say halo, apa kabar, begitu selesai? Tidak. Seharusnya yang saudara lakukan adalah perhatikan apa yang menjadi kebiasaan anak-anak kita. Bagaimana kita mengaitkan kebiasaan-kebiasaan itu dengan firman Allah. Lalu firman Allah itu kemudian kita beritakan kepada anak kita. Sehingga anak kita bisa mengaitkan perbuatan-perbuatan mereka dengan prinsip-prinsip firman Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh Luther. Sekalipun dia jauh, dia tidak luput daripada pengenalan kepada pribadi-pribadi anak-anaknya. Kepada karakter-karakter anak-anaknya. Dia begitu memperhatikan setiap bagian detail daripada kehidupan anak-anaknya. Dan semua perbuatan anak-anaknya itu dikorelasikan dengan firman Allah. Seorang yang mengasihi anak. Ya, seorang yang mengasihi anak-anak. Saya tidak tahu bagaimana saudara di dalam kehidupan keluarga saudara. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang menjadi contoh teladan yang sangat baik. Yang seharusnya kita sebagai orang tua itu teladani dari kehidupan Luther. Hal yang kedua, tadi kita lihat mengenai kasih Luther yang terlihat di dalam sambutan dia yang begitu hangat kepada anak-anak. Bahkan sampai dia jauh pun pelayanannya dia tetap mengasihi anak-anaknya. Yang kedua, mari kita lihat relasi Luther dengan anak-anaknya itu juga nampak melalui perhatian Luther kepada pendidikan anak-anak dalam ilmu pengetahuan umum maupun dalam hal kerohanian. Ya. Luther begitu memperhatikan pendidikan anak-anaknya dalam ilmu pengetahuan umum maupun dalam kerohanian. Saudara dan saya memperhatikan apa yang Luther lakukan dalam pendidikan anak-anak.
Luther itu selalu membayar guru yang tetap untuk mendidik anak-anaknya dan semua anak-anak yang tinggal di rumahnya. Jadi Luther tidak saja memperhatikan kehidupan pendidikan anak kandung, tetapi juga anak-anak yang bukan anak kandungnya. Ini melihat kepada kasih Luther yang luas, yang tidak hanya spesifik kepada anak kandung, tetapi juga kepada semua anak yang lain. Saudara yang sebagai orang Kristen, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan atau sebagai guru-guru sekolah minggu, saudara harus punya kasih seperti Luther. Kasih saudara bukan hanya dibatasi oleh anak kandung. Kalau anak kandung saya perhatikan pendidikannya, ya secara rohani maupun secara umum. Kalau anak yang bukan anak kandung saya tidak perhatikan. Itu salah. Luther menegakkan perhatian pendidikan secara umum maupun secara rohani bukan saja kepada anak kandung tetapi juga anak-anak yang lain. Dia rela bayar, pakai uang pribadi dia, bayar guru yang tetap untuk apa? Kasih les privat kepada anak-anak kandungnya maupun anak-anak yang diangkatnya yang ada di dalam rumahnya. Selalu itu dilakukan oleh Luther. Sekalipun uangnya yang dimilikinya itu sangat sedikit, tetapi dia tidak akan mengabaikan pendidikan kepada anak-anak. Selalu dia sediakan guru, ya, guru untuk mendidik, ya, anak-anak itu dibayar oleh Luther. Selain itu Luther sendiri adalah guru. Luther adalah pengajar. Dia adalah pemberita firman Allah kepada anak-anak. Nanti kita lihat lebih jauh mengenai bagaimana Luther menjalankan pendidikan rohani kepada anak-anaknya. Luther juga mengajarkan anak-anak itu memandang alam dalam kacamata dan terang Alkitab seperti tadi saya sudah contohkan ketika mereka pergi jalan-jalan ke tempat koleganya yang punya kebun kers, ya. Lalu kemudian dia juga mengajarkan puji-pujian rohani kepada anak-anak. Ini dilakukan oleh Luther secara rutin, ya, secara rutin di dalam kehidupan dia, ya, kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu melihat cinta kasih Luther bukan saja di dalam menyediakan makan dan minum, ya, penyediaan tempat tinggal, penyediaan pakaian untuk anak-anak itu secara fisik, tetapi lebih daripada itu Luther memperhatikan pendidikan anak-anak, ya. Yang ketiga, kita lihat kasih Luther kepada anak-anak, yaitu dalam hal memberikan disiplin yang tegas kepada anak-anak jika bersalah, ya. Luther di dalam catatan sebuah buku mengatakan bahwa dia begitu keras mendidik atau mendisiplin anak-anak kandung maupun anak-anak teman-temannya yang ada tinggal di dalam rumah daripada Luther. Kita tahu bahwa rumahnya Luther begitu besar sehingga keluarga-keluarga lain pun tinggal bersama-sama dengan Luther, bahkan dosen-dosen yang lain pun tinggal bersama-sama dengan Luther. Sehingga anak-anak daripada Luther itu bergaul dengan anak-anak sahabatnya yang tinggal di rumah Luther. Dan Luther itu tidak akan membiarkan anak-anak yang bersalah itu diperlakukan dengan longgar, ya. Ketika bersalah didisiplin dengan keras. Salah satunya saudara dan saya melihat bagaimana dia menghukum Hans, ya. Hans anak pertamanya ketika bersalah. Dia tidak mau lihat Hans, tidak mau bicara dengan Hans sampai 3 hari. Selama 3 hari dia membiarkan Hans sampai Hans itu merendahkan hatinya dan meminta ampun secara tertulis kepada ayahnya. Jadi tertulis, mengaku dosa, tulis, lalu kemudian minta pengampunan, minta maaf sama orang tuanya. 3 hari Luther nggak bicara sampai betul-betul Hans itu bertobat, ya. Kalau saudara memperhatikan, Luther adalah seorang yang begitu tegas, ya. Dia tegur, tetapi kalau tidak mau dengar maka dia diamkan. Dia diamkan 3 hari sampai itu anak betul-betul bersalah, rasa bersalah dan kemudian merendahkan diri dia dan mengaku dosa dia. Dan pengakuan dosa bukan cuma lisan, tertulis, ya, tertulis saudara, ya. Lalu datanglah Katharina von Bora beserta sahabat daripada Luther untuk kemudian memediasi Luther dan Hans, ya, supaya mereka terjadi rekonsiliasi. Tapi Luther jawab apa? Luther menolak pembelaan atas Hans ketika dia bersalah. Jadi siapapun di rumah itu, istrinya sekalipun tidak boleh bela anak kalau anak itu bersalah. Nah, ini menjadi titik celah di dalam kehidupan daripada keluarga ketika salah satu daripada suami istri waktu anak itu bersalah, mereka tidak menjadi sepakat di dalam pendisiplinan, tetapi salah satunya membela anak. Itu bahaya, ya. Karena akan menjadi celah di dalam kepemimpinan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara harus memperhatikan sikap daripada Luther. Ketika anak bersalah, tidak boleh ada pembelaan kepada anak itu. Siapapun saudara, entahkah saudara itu opa, oma, ya, atau saudara itu om atau tantenya, atau saudara itu adalah istri atau suami, papa atau mama daripada anak itu, saudara harus memperhatikan bahwa pendisiplinan adalah hal yang prinsip sekali untuk menegakkan kebenaran di dalam kehidupan daripada keluarga. Sehingga jika anak itu bersalah, tidak boleh ada kata pembelaan kepada anak bersangkutan, ya. Ini adalah kalimat daripada Luther yang keras sekali ketika dicoba mediasi. Katharina von Bora dan sahabatnya bukan mau untuk kemudian membela kesalahan Hans, tetapi mencoba meredakan amarah Luther. Ya, tetapi sekali lagi Luther itu menjawab dengan keras. Luther berkata, saya lebih suka mempunyai seorang anak laki-laki yang mati
daripada dia rusak. Kalimat yang keras ya saudara. Tidak percuma Paulus berkata bahwa seorang uskup memang harus mengemudikan rumah tangganya sendiri dan menjaga supaya anak-anaknya taat. Perhatikan kalimat Luther. Dia bilang apa? Saya lebih suka punya seorang anak laki-laki yang mati daripada dia rusak. Ini berbicara mengenai pencemaran dosa. Luther melihat bahwa dosa adalah sesuatu yang harus dibereskan dalam kehidupan anak. Tidak boleh dibiarkan. Setiap kepala keluarga yang tidak menggunakan otoritasnya dengan benar di dalam mendidik anak-anak, pendisiplinan anak kepada dosa, saudara akan menerima upah yang kemudian menyebabkan ketidakbahagiaan, menyebabkan penghakiman Allah atas saudara. Karena apa? Karena saudara tidak menghormati Allah. Saudara tidak menghormati kebenaran Allah ketika anak itu tidak menaati firman Allah, tidak menaati kebenaran Allah. Nah, ini adalah hal yang prinsip sekali saudara. Luther dealing dengan anaknya. Bagi saya, sebagai orang tua, saudara harus punya waktu untuk dealing dengan anak-anak. Saudara harus punya kesempatan untuk bersepakat dengan anak-anak di dalam aspek kebenaran. Anak-anak harus dibicarakan untuk bicara mengenai urusan kebenaran. Dan jika dia tidak sepakat di dalam kebenaran, saudara boleh menjalankan disiplin. Ya. Ini adalah prinsip ya. Saudara perhatikan baik-baik, kasih Luther tidak pernah dibuang daripada pendisiplinan yang tegas terhadap anak-anak yang bersalah jika melanggar kebenaran Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi orang tua dan anak di dalam cinta kasih itu tidak boleh hanya urusan saudara dan saya itu mengelus-elus anak sesuai dengan kemauan anak, tidak ya. Tetapi di dalam otoritas orang tua mendisiplin anak-anak itu penting, karena di dalam otoritas yang mendisiplin anak adalah nyata kasih Tuhan di dalam ya. Ini clear ya. Kasih Luther yang lain saudara, kita bisa lihat di dalam dia dengan rendah hati belajar dari anak-anak. Ya. Dia bukan saja sebagai pendidik anak-anak, pengajar anak-anak, tetapi dia juga adalah seorang ayah yang penuh dengan kerendahan hati yang belajar dari anak-anak. Belajar dari anak-anak. Salah satu yang dipelajari oleh Luther dari anak-anak adalah kepercayaan anak-anak. Nah, ini ditulis oleh Luther ya. Luther berkata begini, kepercayaan mereka, yaitu anak-anak, jauh lebih bagus dibanding kita orang-orang tolol. Wah, ini kalimatnya keras ya saudara. Mereka percaya tanpa mempersoalkan dan meragukan apakah Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Apakah ada kehidupan sesudah kehidupan ini. Mereka tidak khawatir. Allah memberikan kepada mereka karunia bahwa mereka lebih suka makan buah kers daripada menghitung uang. Dan lebih senang buah apel yang bagus serta merah ketimbang ringgit emas. Mereka tidak bertanya berapa harga gandum, sebab dalam hatinya mereka yakin bahwa mereka akan memperoleh makanan. Ini adalah kepercayaan anak kepada orang tua, kepada providensia, pemeliharaan orang tua kepada anak-anaknya. Dan itu menggambarkan seharusnya kepercayaan kita kepada Allah yang sejati, yang tidak meragukan providensia Allah, pemeliharaan Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu mempertanyakan cinta kasih Allah bagi kita, tetapi kita percaya bahwa Allah pasti menyediakan apa yang dibutuhkan secara rohani maupun secara fisik bagi kita, manusia, terutama umat kepunyaan Allah. Ini adalah cara Luther belajar dari anak-anak. Jadi Luther adalah seorang ayah yang penuh kasih ya. Di dalam cinta kasih dia begitu menegakkan kebenaran firman Allah, tetapi juga di sisi yang lain dia begitu rendah hati sehingga dia belajar dari anak-anak. Dia belajar tentang sifat-sifat anak, karakter-karakter anak yang mempermuliakan Allah. Dan kesimpulan kita ketika saudara saya melihat mengenai relasi orang tua, dalam hal ini Luther dan anak-anaknya, Luther adalah seorang ayah, kepala keluarga dan gembala yang berjuang memimpin, mengajar, mengarahkan seluruh keluarganya dalam beragam aspek kehidupan untuk hidup memuliakan Tuhan, percaya dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Ini adalah hal yang indah yang kita bisa lihat dalam relasi orang tua dan anak. Dan mari kita bersama-sama belajar untuk kemudian mengkoreksi kehidupan kita dan kemudian mengevaluasi kehidupan kita sebagai orang tua di dalam relasi kita dengan anak-anak. Apakah kita sudah membuat diri kita untuk kemudian bisa memiliki kehangatan relasi cinta kasih dengan anak-anak kita, sehingga mereka menghormati kita, mereka mengasihi kita, dan mereka mau taat kepada kita karena kasih Kristus yang terpancar di dalam relasi kita dengan anak-anak kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita akan lihat di dalam cinta kasih Luther bagi anak-anak itu terlihat di dalam gerakan reformasi, ya. Gerakan reformasi dan pendidikan rohani keluarga, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita tidak bisa pungkiri bahwa tindakan Luther di dalam reformasi, terutama di dalam pendidikan, pengajaran firman Allah itu begitu berpengaruh sampai ke dalam pendidikan non rohani ya, dalam arti bahwa non teologi ya, mempengaruhi sampai kepada hal-hal demikian ya. Saudara dan saya memperhatikan bahwa pada zaman Luther itu hidup, kita tahu bahwa seluruh keadaan pendidikan pada zaman itu dilakukan oleh gereja melalui biara-biara dan lembaga-lembaga yang diawasi dengan ketat dalam otoritas gereja. Ya. Gereja yang kemudian mengawasi pendidikan, ya, pendidikan rohani yang dilakukan melalui biara-biara atau lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh otoritas gereja. Ya. Jadi waktu saat itu, saudara, pendidikan yang diberikan kepada para pemuda, para wanita itu hanya terbatas, ya, terbatas, saudara, ya, terbatas kepada status sosial, ya, terhadap kekayaan yang mereka miliki pada zaman itu, sehingga pada waktu itu masyarakat yang tidak kaya, masyarakat yang memiliki status sosial yang tidak tinggi dalam masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya, ya. Dan pendidikan yang tertinggi itu kebanyakan adalah dialami oleh para biarawan biarawati pada waktu itu ya, karena mereka mendapatkan konsentrasi yang baik dari gereja di dalam pendidikan. Nah, karena itu Luther adalah seorang reformator yang kemudian akhirnya membangkitkan suatu reformasi kepada pendidikan ya, kepada pendidikan ya. Dia membangkitkan keyakinan orang tua tentang pentingnya pendidikan kepada anak-anak ya, pendidikan kepada anak-anak untuk kebaikan rohani mereka dan tidak boleh memprioritaskan hanya urusan kesenangan-kesenangan lahiriah saja. Jadi Luther adalah orang yang paling terdepan ya, di garda depan untuk apa? Untuk menyerukan perubahan dalam dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan yang kemudian dimulai daripada keluarga, dari keluarga. Jadi pendidikan agama, pendidikan rohani itu bukan dimulai di dalam biara-biara, di dalam pengawasan-pengawasan yang ketat kepada lembaga-lembaga yang otoritatif dari gereja saja, tetapi dimulai di mana? Di dalam keluarga, di dalam keluarga. Jadi Luther mereformasi zaman itu dengan menetapkan, memperbaharui pendidikan rohani yang dimulai di dalam keluarga-keluarga Kristen ya. Ini adalah cara Luther untuk kemudian memperbaiki gereja, masyarakat dan negara. Bagi Luther, pendidikan rohani yang diperkuat di dalam keluarga-keluarga Kristen akan sangat mempengaruhi, bahkan memperbaiki dan memperkuat gereja, masyarakat dan negara ya. Jadi itu berarti saudara, Luther melihat signifikansi dari pentingnya pendidikan rohani di dalam keluarga ya. Karena itu saudara dan saya mengatakan bahwa jika Luther adalah seorang pecinta anak-anak, maka apa yang menjadi puncak daripada wujud cinta kasih Luther kepada anak-anak? Pendidikan rohani. Pendidikan rohani ya saudara ya. Ini menjadi titik reformasi Luther, salah satu titik reformasi Luther ketika dia itu hadir di dalam zamannya. Pada waktu di mana anak-anak tidak mendapatkan orientasi pendidikan di dalam keluarga, dia mendobrak itu dan memberikan pendidikan yang seharusnya kepada keluarga-keluarga Kristen. Mari kita melihat prinsip-prinsip pendidikan rohani di dalam keluarga yang diajarkan oleh Martin Luther sebagai wujud cinta kasih Luther yang besar kepada anak-anak ya, dimulai daripada keluarga. Kita mendapatkan itu di dalam pencatatan katekismus besar Luther yang membahas mengenai hukum kelima yang tadi saya bacakan di dalam Keluaran 20 ayat 12 mengenai hormatilah ayahmu dan ibumu. Luther menegakkan pendidikan rohani keluarga dengan memulainya melalui menetapkan ajaran mengenai ketaatan anak-anak kepada orang tua ya. Ketaatan anak-anak kepada orang tua ya. Cinta kasih orang tua kepada anak-anak diwujud nyatakannya dengan apa? Mengajar anak-anak apa yang wajib anak-anak itu lakukan berdasarkan perintah daripada Alkitab, yaitu hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah prinsip yang begitu penting di dalam pengajaran kepada anak-anak. Mari kita lihat prinsip ini dikaji oleh Luther di dalam katekismus besarnya. Yang pertama, Luther berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu menyatakan bahwa orang tua adalah wakil Allah. Orang tua adalah wakil Allah.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua Kristen yang mendengarkan firman hari ini, perhatikan baik-baik apa yang menjadi hak istimewa saudara di hadapan Allah. Allah menjadikan saudara dan saya sebagai orang tua adalah wakil Allah. Ini adalah otoritas yang ditetapkan Allah dan berasal dari Allah saja. Karena itu hormatilah otoritas yang Allah berikan kepada saudara. Jangan saudara jadikan otoritas orang tua dipermainkan oleh ketidakbenaran. Tapi saudara perhatikan baik-baik, orang tua adalah wakil Allah. Otoritas itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Karena itu hormatilah otoritas. Orang tua sendiri harus hargai otoritasmu di hadapan Allah. Luther menyatakan begini. Iya, Allah memilih ayah dan ibu, menempatkan mereka melebihi semua orang lain di dunia ini. Dan hampir sama pentingnya dengan dirinya. Perhatikan kalimat ini saya kasih bold. Untuk saudara dan saya amati baik-baik kalimat daripada Luther. Allah itu memilih ayah dan ibu. Menempatkan mereka melebihi semua orang lain di dunia ini. Dan hampir sama pentingnya dengan dirinya, yaitu dengan diri Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Luther berkata, kasih di antara sahabat, kasih di antara saudara-saudara kandung, itu tidak melebihi otoritas orang tua yang Allah berikan. Tidak melebihi ya. Karena apa? Karena Allah memberikan mereka otoritas yang hampir sama pentingnya dengan dia, dengan Allah itu sendiri. Karena itu Luther berkata, kita mesti menunjukkan bahwa kita menjunjung tinggi mereka, yaitu orang tua, dan menganggap mereka memiliki kedudukan tertinggi di bawah Allah. Perhatikan, memiliki kedudukan tertinggi di bawah Allah. Seluruh otoritas lain di dalam sosial dibangun daripada apa? Otoritas orang tua. Karena itu saudara dan saya memperhatikan, orang tua memiliki kedudukan tertinggi di dalam strata sosial persis di bawah Allah. Ini kalimat daripada Luther. Sehingga saudara dan saya tidak boleh main-main dengan otoritas orang tua. Perhatikan baik-baik. Luther kemudian mengungkapkan sekali lagi di dalam katekismus besar. Orang tua merupakan wakil Allah. Kendati pun mereka sangat hina, miskin, lemah dan aneh, mereka tetaplah ayah dan ibu yang diberikan Allah. Perhatikan ini. Kehormatan mereka tidak hilang oleh karena cara hidup atau kegagalan mereka. Karena itu hendaknya kita tidak hanya melihat orang tua kita seperti apa adanya saja, melainkan melihat kehendak Allah yang telah menciptakan dan menetapkan ketentuan ini, bahwa otoritas orang tua sebagai wakil Allah. Saudara, seringkali anak-anak menghina orang tua karena mereka miskin. Karena mereka tidak punya keuangan yang seperti yang diekspektasikan atau diharapkan oleh anak-anak. Mungkin mereka menemukan ada kegagalan-kegagalan, kecacatan dalam diri orang tua. Saudara mungkin menemukan ada dosa-dosa yang dilakukan oleh ayah dan ibumu. Lalu saudara menghina mereka. Saudara memandang rendah mereka. Seolah-olah saudara lebih tinggi daripada mereka. Apalagi kalau anak-anak sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, sudah punya keuangan yang mapan. Saudara pandang remeh orang tuamu itu. Apalagi kalau orang tuamu itu sudah tua renta, sudah tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri, sudah sakit. Apalagi kalau stroke, tidak bisa urus dirinya sendiri. Mungkin permisi, ya, buang air di tempat tidur, ya, sembarangan. Saudara hina orang tuamu. Saudara perhatikan kalimat dari Luther berdasarkan Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kekurangan mereka, kesukaran mereka, apa yang menjadi kehinaan mereka, jangan kau hina. Perhatikan apa yang dikutuk oleh Allah kepada Ham. Apa yang menjadi dosa Ham? Ketika Nuh itu minum anggur dan dia mabuk. Nuh itu telanjang. Lalu Ham melihat itu, lalu Ham hina orang tuanya. Dia pergi dan dia berbicara kepada kedua saudaranya yang lain. Lalu kedua saudaranya itu begitu sedih mendengarnya, dan kedua saudaranya begitu hormat kepada orang tuanya. Mereka ambil kain, mereka jalan sambil membelakangi ayahnya supaya tidak melihat aurat daripada ayahnya. Mereka tutup ayahnya itu yang telanjang dengan kain. Setelah Nuh sadar apa yang dikatakan oleh Nuh, Nuh kutuk itu Ham karena dia berdosa kepada Allah. Dia menghina ayahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kalimat dari Luther. Kehormatan orang tua tidak hilang oleh karena cara hidup atau kegagalan mereka. Karena itu saudara tidak boleh memandang orang tuamu seperti apa adanya saja, melainkan melihat kehendak Allah yang telah menciptakan dan menetapkan ketentuan ini.
Karena itu saudara, sebagai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan sebagai orang tua, hormatilah otoritas yang Allah itu berikan kepada saudara. Dan jangan kompromikan otoritas saudara. Kedua, saudara perhatikan hal ini. Luther berbicara mengenai reformasi pendidikan rohani dimulai dengan mengajar anak-anak tentang ketaatan kepada orang tua. Luther berkata, kehendak Allah adalah untuk menghormati orang tua. Kenapa anak-anak harus menghormati orang tua? Alkitab berkata memang Allah berkehendak untuk kamu menghormati orang tua. Karena otoritas itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Bahkan dia memberikan kedudukan yang tertinggi kepada orang tua di bawah Allah. Maka itu berarti Allah berkehendak untuk orang tua itu dihormati. Luther berbicara di dalam katekismus, bagaimanakah menghormati ayah dan ibu? Bagaimana saudara dan saya mengekspresikan penghormatan kita kepada ayah dan ibu? Luther memberikan kepada kita hal-hal yang penting untuk cara kita menghormati ayah dan ibu. Luther berkata, kita menghormati dan menghargai mereka orang tua sebagai harta yang paling indah di dunia ini. Sebagai harta yang paling indah di dunia ini. Saya mau tanya, jika orang tua saudara mengalami apa yang tadi saya katakan, stroke, sampai keadaannya begitu terhina, atau dia mengalami amnesia, dia lupa segala sesuatu, dan dia bisa hilang kapan saja, ya, pergi keluar rumah tanpa memberitahukan apapun kepada kita, tiba-tiba hilang. Saya mau tanya, apakah saudara masih memperlakukan orang tua saudara sebagai harta yang paling indah? Kita bicara sama orang tua, ada yang hilang. Mama nih kok lupa-lupa terus ya? Papa nih kok lupa-lupa terus ya? Alkitab berkata, hormati mereka. Dengan cara apa? Hargai mereka, hormati mereka sebagai harta yang paling indah di dunia ini. Sekalipun ada kekurangan, kelemahan pada diri mereka, hormatilah mereka. Itu berarti ada penyangkalan diri dari pihak kita, anak-anak. Kita berjuang sedapat mungkin, kita menaklukkan diri kita di bawah otoritas firman, dan kemudian menghormati orang tua kita, sebagaimana Allah menghendakinya. Kedua, saudara dan saya perhatikan, kita perlu mengendalikan diri apabila berbicara kepada mereka yaitu orang tua dan tidak menghardik mereka. Perhatikan anak-anak kalimat ini. Kita perlu mengendalikan diri apabila berbicara kepada mereka yaitu orang tua dan tidak menghardik mereka, menekankan hak-hak kita atau memarahi mereka. Sebaliknya hendaklah kita mengalah kepada mereka, tidak membantah sekalipun mereka bertindak terlalu jauh. Ini bukan kompromi dengan dosa, tetapi cara saudara berbicara kepada orang tua harus dengan sopan. Saudara mau mempertahankan hak-hak saudara, saudara mau berargumentasi kepada orang tua, boleh. Tetapi saudara perhatikan, tidak boleh sampai saudara tidak menghormati orang tua saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada anak yang begitu sombongnya menghardik orang tua, berbicara kasar, memarahi orang tua dengan kemudian berteriak-berteriak. Saudara perhatikan, sebagai orang tua, baca karakter anak sejak masih usia kecil. Kalau ini ada dalam diri anakmu, segera atasi. Jangan biarkan anak bertindak secara berlebihan atas otoritas orang tua. Jika diperingatkan sekian kali tidak mau, maka saudara harus ambil tindakan disiplin dengan keras. Supaya anak jangan berteriak-teriak dan kemudian menginjak-injak otoritas orang tua yang diberikan oleh Allah. Anak boleh memberitahukan argumentasi, tetapi tidak boleh melampaui otoritas yang Allah berikan. Ya. Saudara ingat kalimat daripada Luther. Ketika Luther ada di dalam table talk, ya, saya cerita sedikit mengenai pengalaman Luther. Di situ bukan saja ada orang dewasa, tapi anak-anak Luther dan anak-anak yang lain yang merupakan anak angkat dia ada di situ, di sekeliling meja makan. Lalu ketika orang dewasa mulai berbicara, orang tua mulai berbicara, Luther punya kalimat, huruf-huruf yang hidup ketika berbicara, huruf-huruf yang mati tidak boleh banyak bicara. Siapa yang dimaksudkan dengan huruf-huruf hidup dan huruf-huruf mati? Huruf-huruf hidup adalah orang-orang tua, orang dewasa yang sedang bicara. Huruf-huruf mati adalah tanda petik menggambarkan anak-anak yang masih muda yang ada di situ. Mereka tidak boleh banyak bicara ketika orang tua berbicara. Ini adalah cara Luther ketika di dalam table talk itu mengajar anak menghormati otoritas. Saudara dan saya ada di dalam situasi modern yang menekankan ekualitas. Equal, kita semuanya equal. Saking equalnya buang ordo. Di Alkitab tidak pernah ada ekualitas tanpa ordo. Ekualitas dan ordo berjalan bersama-sama. Allah kita adalah Allah yang equal, Allah Tritunggal. Dan pada saat yang sama ada ordo di dalamnya yang menghormati otoritas, ya, di dalam fungsi kerja. Bapa sebagai pribadi pertama, anak sebagai pribadi kedua, Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Tidak boleh dibalik. Ya. Dan fungsi kerja mereka adalah masing-masing dengan otoritas yang telah diberikan dengan kemuliaan, kehormatan yang ada pada mereka.
Karena itu saudara, waktu saudara dan saya menemukan Luther bicara, ini bicara faktual saudara. Apa yang terjadi di dalam relasi orang tua dan anak, yang sampai hari ini pun tetap menjadi pergumulan orang tua Kristen. Bahwa kita sebagai pengajar firman sekalipun, anak-anak kita adalah anak-anak orang berdosa. Anak-anak yang bisa berbicara kurang ajar kepada orang tua. Dia mempertahankan haknya tetapi dengan cara yang tidak pada tempatnya. Sehingga di dalam hal ini orang tua harus tegas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Luther bukanlah seorang yang tidak siap menerima argumentasi daripada anak. Luther adalah seorang yang sangat siap untuk berdiskusi dengan anak-anak. Tetapi di saat yang sama dia menekankan penghormatan kepada orang tua. Sehingga di dalam cara menyampaikan pun harus ada penghormatan. Ya. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Ya. Perlu mengendalikan diri apabila berbicara kepada mereka yaitu orang tua. Dan tidak menghardik mereka, menekankan hak-hak kita atau memarahi mereka. Sebaliknya hendaklah kita mengalah kepada mereka, tidak membantah sekalipun mereka bertindak terlalu jauh. Perhatikan ini bukan urusan bahwa kita kompromi terhadap dosa orang tua. Tetapi ini sedang berbicara mengenai cara kita. Ya, anak-anak berbicara kepada orang tua. Yang ketiga, Luther berbicara bahwa kita mesti menghormati mereka dengan perbuatan kita, yakni dengan tubuh dan milik kita, dengan membantu mereka, menolong mereka serta memelihara mereka pada waktu mereka sudah lanjut usia, sakit, lemah atau miskin. Saudara perhatikan langsung di dalam penjelasan Luther mengenai bagaimana kita menghormati orang tua, dia cover apa yang merupakan tabiat dosa manusia yang hari ini tidak suka dijalani oleh anak-anak. Bahwa anak-anak, sekali lagi saya tekankan, jika sudah punya income sendiri, seringkali yang dia pikirkan adalah egois untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak pikir orang tuanya yang menyekolahkan dia, orang tuanya yang sudah berkorban bagi dia, orang tuanya yang mengalami kesusahan, lalu kemudian dia bantu orang tuanya dengan income yang dia punya. Yang ada adalah apa? Dia simpan income-nya, penuhi tabungannya, tapi dia tidak peduli dengan orang tua. Maka Luther memberikan kepada saudara prinsip bagaimana anak-anak menghargai orang tua. Ya, saudara harus menghormati mereka dengan perbuatan kita, dengan tubuh dan milik kita. Kalau saudara punya income, bantulah mereka, tolonglah mereka, dan peliharalah mereka pada waktu mereka itu lanjut usia. Jangan sampai saudara melihat mereka sudah lanjut usia, mereka butuh pertolongan, tapi saudara biarkan. Sudah sakit-sakitan pun saudara biarkan saja, biar saja mati di situ. Saya nggak punya uang, apalagi kalau saudara punya uang terbatas ya. Kalau sudah punya kelimpahan pelit ya, mungkin saja kalau saudara tidak punya kelimpahan lebih pelit lagi, atau sebaliknya. Bisa saja orang yang berkelimpahan tidak pelit dan juga orang yang kekurangan menjadi pelit, atau sebaliknya lagi ya. Jadi hal-hal yang berbalikan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip ini penting sekali untuk saudara ingat. Karena hari ini problem ini faktual terjadi ya, bahwa kita sebagai anak-anak tidak peduli kepada orang tua kita, tidak peduli kepada orang tua ketika mereka lemah, miskin dan seterusnya ya. Ini adalah sesuatu yang diperingatkan kepada kita supaya hormatilah orang tuamu. Selanjutnya Luther mengatakan bahwa semua ini kita lakukan bukan hanya dengan senang hati, melainkan juga dengan rendah hati dan penuh hormat sambil menyadari kita melakukannya di hadapan Allah. Coram Deo, ya, coram Deo, saudara. Saudara, saya mau mengatakan bahwa ketika saudara merawat orang tua, khususnya lanjut usia, itu tidak mudah. Saudara merawat anak bayi, itu ada kelucuan, ada hal-hal yang menyenangkan, yang membuat saudara walaupun lelah tetapi tetap menyenangkan. Tapi ketika saudara merawat orang tua yang lanjut usia, apalagi dengan karakternya yang tidak menyenangkan, tidak mudah untuk saudara tetap menghormati orang tuamu. Ini menjadi tantangan tersendiri antara melakukan kehendak Allah dan kemudian menaklukkan diri itu ya, menaklukkan diri di bawah firman Allah untuk menghormati orang tua. Itu sesuatu yang sangat-sangat sukar untuk dilakukan ya. Beberapa kali ada orang yang kemudian sharing bagaimana mereka merawat ya keluarga mereka yang sudah lanjut usia, atau bahkan orang tua kandung mereka yang sudah lanjut usia. Mereka emosi, marah-marah ya. Kenapa saudara? Karena memang akhirnya tidak sabar. Karena orang yang sakit secara fisik biasanya juga sakit secara psikologis, secara rohani juga sakit. Sehingga bukan saja kita urus fisiknya, tetapi urus jiwanya juga, ya, urus rohaninya juga. Kadang-kadang kita menjadi lelah dengan diri kita sendiri dan akhirnya kita marah-marah, ya, kita emosi, ya. Dan itu yang terjadi, itu terjadi. Tetapi hari ini firman Tuhan memanggil saudara untuk menyerahkan semuanya itu di bawah kaki salib Kristus. Karena kekuatan untuk menanggung itu semua, melakukannya dengan senang hati dan penuh kerendahan hati, penuh penghormatan di hadapan Allah, coram Deo, itu hanya oleh anugerah Allah.
Hanya oleh anugerah Allah. Siapa yang bisa menaklukkan ketidaksabarannya? Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menaklukkan ketidaksabarannya. Hanya Allah yang bisa menaklukkan ketidaksabaran kita. Karena itu dalam melakukan penghormatan kita kepada Allah melalui menghormati orang tua saudara, saudara harus mengandalkan anugerah Allah. Sungguh-sungguh mengandalkan anugerah Allah. Jika tidak, ini tidak bisa dilakukan. Mereka yang mempunyai sikap yang benar kepada orang tua, mereka tidak akan membiarkan orang tua menahan lapar atau kehausan, melainkan akan menghargai mereka seperti dirinya sendiri dan berusaha sedapat mungkin untuk membagi apapun yang mereka miliki bersamanya. Ya saudara, ini cinta kasih merawat orang tua saudara, sampai hal yang paling kecil pun ditolong ya orang tuanya. Saya menyaksikan mengenai kehidupan mama kandung saya yang menunjukkan penghormatan dia kepada mertuanya. Karena orang tua kandungnya sudah meninggal dunia sebelum menikah, dan ketika menikah dia mengambil komitmen bahwa saya menerima mertua saya seperti orang tua kandung saya sendiri. Dan itu dilakukannya. Sampai dengan mertua, opa dan oma saya dari pihak papa saya, laki-laki dan perempuan meninggal dunia, semuanya punya ikatan relasi yang begitu dalam dengan mama saya. Mama saya itu dianggap seperti anak kandungnya, bahkan lebih daripada anak kandung. Karena apa? Karena ketika oma dan opa saya sudah lanjut usia, tidak bisa mengurus diri sendiri, sakit stroke dengan begitu banyaknya kesukaran-kesukaran yang ada. Saya tidak menjelaskan detail, tetapi mama saya hadir sebagai seorang perawat. Bukan saya sebagai seorang istri bagi ayah saya, tetapi sebagai seorang menantu yang merawat ya mertua laki-laki dan perempuan. Dia rawat dengan tangannya. Dia yang pontang-panting sini sana, tetapi menantu satu-satunya yang terus mendampingi mertuanya sampai dengan mertua itu meninggal dunia. Itu mama saya. Sehingga apa yang kemudian diberitakan di dalam hal ini, saya sendiri melihat kesaksian itu melalui kehidupan daripada mama kandung saya. Sehingga kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka kita sebagai anak-anak diberkati karena melihat teladan hidup daripada orang tua. Ya, teladan hidup daripada orang tua. Apa yang tidak kemudian orang tua kami itu berikan kepada mertuanya. Wah, ini adalah sesuatu hal yang begitu indah sekali ya. Begitu indah ya. Bagaimana kita mengajar firman tetapi kita juga menghidupinya, dan anak-anak kita, keturunan kita melihat teladan hidup kita. Nah, ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk dikerjakan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Dan Luther menanamkan ini kepada anak-anaknya, saudara. Jadi saudara sebagai orang tua harus tanamkan ini kepada anak-anak. Bicara kepada anak-anak saudara. Bahkan anakmu masih kecil sekalipun, ada konteks-konteks tertentu di mana saudara bisa masukkan firman ini dengan jelas. Sehingga anak saudara sudah dilatih sejak kecil untuk bertanggung jawab. Bukan saja kepada dirinya, tetapi juga kepada orang tuanya. Ya. Yang berikutnya, saudara dan saya memperhatikan kehendak Allah untuk menghormati orang tua bukan saja dengan hal-hal yang ditunjukkan oleh Luther, bagaimana cara menghormati ayah dan ibu, tetapi juga Luther memberikan kepada kita fondasi mengenai anak-anak yang harus menghormati orang tua. Dikatakan bahwa kehendak Allah adalah dasar, motif, dan batasan ultimat dari penghormatan dan ketaatan kepada orang tua. Perhatikan, kehendak Allah adalah dasar, motif, dan batasan ultimat dari penghormatan dan ketaatan kepada orang tua. Itu berarti penghormatan kepada orang tua dijalankan di dalam batasan koridor firman Allah. Jika orang tua mengajarkan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan firman Allah, anak-anak tidak wajib taat kepada orang tua. Ya, ini prinsip. Kehendak Allah adalah dasar yang mendorong saudara untuk taat kepada Allah. Motivasi utama dan tujuan saudara melakukan itu adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga menjadi batasan utama. Ya. Sehingga kita bukan taat sembarangan, ya, tetapi taat di dalam kerangka berpikir yang benar, dipimpin oleh firman Allah. Mari kita lihat Luther menjelaskannya di dalam Katekismus Besar. Luther berkata, kalaupun saya mesti melakukan perbuatan baik dan kudus, tidak ada yang lebih baik daripada menghormati dan menaati orang tua saya sepenuhnya. Karena Allah sendiri telah memerintahkan demikian. Dengan menyuruh kita melakukannya, hal itu berarti berkenan kepada Allah. Jadi saudara melakukan penghormatan kepada Allah bukan pertama-tama untuk orang tua itu sendiri.
Tetapi karena apa? Karena Allah memang menghendakinya. Allah memang menginginkannya. Kita mau menyenangkan hati Allah. Jadi penghormatan kepada orang tua itu harus melampaui orang tua itu sendiri. Yaitu apa? Kepada Allah. Sehingga tadi yang dikatakan kesulitan-kesulitan yang kemudian menghalangi kita menghormati orang tua sebagaimana Allah kehendaki itu bisa diatasi. Karena apa? Karena motif kita adalah penghormatan itu dilakukan berdasarkan kehendak Allah dan bagi kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, Luther berkata, apa yang Allah perintahkan pasti lebih baik daripada apapun yang kita pikirkan bagi diri kita sendiri. Karena tidak ada guru yang lebih baik daripada Allah sendiri, maka tentulah tidak ada yang lebih baik daripada ajarannya, yakni menghormati orang tua. Ini adalah kehendak Allah. Dan Luther juga melanjutkan, inilah perintah yang Allah tetapkan dan perintahkan sebagai yang terpenting setelah perintah menaati kuasanya yang mulia, yaitu urusan vertikal dengan Allah, sekarang urusan horizontal. Ini adalah perintah yang terpenting bagi Luther. Kalau firman dan kehendak Allah ini berlaku dan kita pelihara, maka tidak ada yang lebih berarti daripada perkataan dan kehendak orang tua, yakni selama kita taat kepada Allah dan tidak melanggar firman. Dengan demikian saudara dan saya menemukan di sini bahwa Luther memberikan ketegasan yang begitu clear di dalam motivasi dasar kita untuk taat kepada orang tua, menghormati orang tua dan batasannya apa. Dengan demikian Luther menjaga kehormatan Allah di dalam relasi orang tua dan anak. Ya, sehingga tidak kemudian orang tua itu menyakiti anak atau sebaliknya anak menyakiti orang tua, tetapi itu dijaga begitu seimbang dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah menjadi alat pengunci, ya, fondasi utama yang menjadi titik relasi, ya, ikatan relasi antara orang tua dan anak. Nah, penghormatan dan ketaatan kepada orang tua, Luther katakan bahwa itu adalah perbuatan yang luhur. Ya, dan sumber daripada kebahagiaan, ya, dan sumber daripada kebahagiaan. Luther berkata, penghormatan dan ketaatan kepada orang tua bukan saja itu adalah kehendak Allah, tetapi ini juga adalah perbuatan yang luhur dan sumber daripada kebahagiaan. Kenapa? Luther menyatakan bahwa penghormatan dan ketaatan kepada orang tua itu berharga, ya. Bukan karena kita layak melakukannya atau karena kita terlalu lebih baik, lebih rohani daripada sesama kita, lebih baik, lebih rohani daripada keluarga kita menghormati orang tua, kita begitu layak, bukan? Melainkan karena di dalam perbuatan itu terkandung permata tulen dan harta yang kudus, yaitu firman dan perintah Allah. Saudara melakukan itu berharga karena di dalam penghormatan kepada orang tua mengandung harta yang kudus dan murni, yaitu firman dan perintah Allah. Jadi saya menghormati sungguh-sungguh karena apa? Karena firman dan perintah Allah yang menguasai saya, ya. Sehingga sekali lagi saudara dan saya dapat melampaui segala hal-hal yang menjadi penghalang untuk kita itu menghormati orang tua kita. Selanjutnya, penghormatan dan ketaatan kepada orang tua merupakan sumber kebahagiaan, kata Luther. Karena apa? Karena orang tua akan menemukan lebih banyak kebahagiaan, kasih, keramahan, dan kerukunan di rumah, dan anak-anak akan memperoleh kasih sayang sepenuhnya dari orang tua mereka. Betul tidak? Bukankah ini fakta? Ketika anak-anak menaati orang tua, sebagaimana firman Allah mengatakannya, maka akan ada banyak kebahagiaan yang dirasakan, bukan? Segala macam kemarahan, ya, konflik itu tereduksi. Pelan-pelan makin hilang daripada kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah membangun jiwa yang penuh kasih di dalam diri anak untuk menaati orang tuanya di dalam kebenaran firman. Sehingga cinta kasih itu makin terbangun di antara orang tua dan anak. Ada banyak kebahagiaan, ada banyak kasih, ada banyak keramahan, ada banyak kerukunan di dalam rumah itu. Dan anak-anak adem tinggal dalam rumah. Ya, nyaman tinggal dalam rumah. Begitu juga orang tua senang di dalam rumah. Kenapa saudara? Karena memang itu adalah sesuatu yang merupakan buah daripada pekerjaan Allah dalam hidup anak-anak yang di dalam iman taat kepada orang tuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Luther adalah kepala keluarga yang suka tinggal di rumah. Ya. Dia sangat senang dekat dengan istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia melihat ada buah-buah pekerjaan Allah ketika anak-anaknya itu diajar untuk taat kepada firman Allah. Dan pada saat yang sama ada kebahagiaan, ada cinta kasih, ikatan relasi yang makin hari makin terbangun, makin terikat di antara mereka. Anak-anak memperoleh kasih sayang sepenuhnya dari orang tua. Karena apa? Karena mereka menyenangkan orang tua. Mereka menaati orang tua. Maka kasih orang tua pun bertambah-tambah kepada anak. Anak pun bertambah-tambah kasih kepada orang tua melalui ketaatannya. Ini adalah sesuatu buah pekerjaan Allah dalam relasi
orang tua dan anak. Saudara perhatikan, buah ini dimiliki jika anak menjalankan tanggung jawabnya di dalam penghormatan kepada Allah berdasarkan firman-Nya. Sebaliknya, Luther berkata, apabila anak-anak keras kepala dan tidak berbuat semestinya sampai mereka mendapat pukulan, perhatikan, mereka membuat Allah dan orang tua mereka marah. Dengan demikian mereka membiarkan harta ini, yaitu kebahagiaan itu dan hati nurani mereka yang bahagia itu lepas dari mereka, dan sebagai akibatnya adalah ketidakbahagiaan. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Orang tua itu waktu pukul anak, dia bukan sekedar marah, tetapi dia sedih. Kenapa anak itu melawan kebenaran yang diajarkan? Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika melihat anak melawan. Bagi saya, anak saya melawan, itu bukan sekedar melawan otoritas saja yang Allah berikan, tetapi jika itu kebenaran yang saya beritakan, saudara melawan Tuhan. Anak itu melawan kebenaran yang saya ajarkan, karena kebenaran itu berasal dari Tuhan. Maka waktu disiplin diturunkan kepada anak, itu bukan sekedar karena marah, karena mereka melawan, tetapi juga lebih daripada itu sedih. Kenapa hal yang benar kamu lawan? Padahal kebenaran itu begitu jelas. Ada sebuah kesedihan yang menyertai disiplin. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang seharusnya menjadi pergumulan di dalam kehidupan keluarga Kristen sampai hari ini. Siapapun dia, sang reformator seperti Luther pun mengalami hal demikian. Ada kesedihan yang terjadi di antara relasi orang tua dan anak. Kenapa? Orang tua itu tidak ditaati anak, padahal orang tua mengajarkan kebenaran, dan itu menjadi kesedihan. Bukan saja membangkitkan kemarahan karena mereka tidak taat, tetapi juga karena mereka telah melanggar firman Allah. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan dan akhirnya menghasilkan ketidakbahagiaan, konflik, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam kehidupan keluarga Kristen. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting untuk setiap orang tua mendoakan anak-anaknya. Penting untuk saudara menyerahkan anak-anak saudara di dalam anugerah Allah. Setiap kali kalau anak saya, saudara, itu melawan kami sebagai orang tua, setelah kami memberikan kepadanya disiplin yang sepatutnya dan kemudian pengajaran yang seharusnya tentang firman, saya bawa dia dalam doa. Entahkah di depan dia atau saya sendiri secara personal atau di dalam komunitas keluarga kami, dalam doa keluarga kami akan mendoakan keselamatan anak kami. Selalu didoakan, bahkan sejak anak kami masih dalam kandungan pun kami mendoakan tentang keselamatan anak kami. Karena kami tahu anak itu tidak akan bisa taat sama orang tua jika tidak ada anugerah Roh Kudus. Karena itu saudara, perhatikan baik-baik, keras kepala anak itu adalah bukti dia orang berdosa. Seperti kita juga keras kepala kepada Allah kita. Allah kita itu menyelamatkan kita. Allah kita itu begitu sabar kepada kita. Allah kita itu begitu disiplin kepada kita ketika kita melakukan pelanggaran. Hal yang sama saudara kerjakan kepada anak saudara. Doakan dia supaya dia diselamatkan. Dan oleh anugerah Allah, keras kepalanya dia ditaklukkan di bawah kuat kuasa Roh Kudus. Penghormatan dan ketaatan kepada orang tua adalah berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah saudara. Ini adalah prinsip yang penting sehingga itu disebut sebagai perbuatan yang luhur dan sumber kebahagiaan. Luther berkata, sebab Allah telah menempatkan kedudukan ini, yaitu orang tua, pada tempat tertinggi. Malah ia telah menetapkannya untuk mewakilinya di dunia ini. Kalau Allah sendiri menghendakinya dan hal itu berkenan kepadanya, tentulah cukup beralasan dan ada dorongan bagi kita untuk melakukannya dengan gembira dan sungguh-sungguh. Ini adalah hal yang indah, bukan? Karena Allah berkenan, maka saudara lakukan itu dengan sukacita. Lakukan dengan senang hati. Bukan karena orang tua itu sendiri, bukan karena kewajiban itu sendiri, tapi karena Allah mau kita melakukannya. Ini menjadi motif utama di dalam penghormatan kita kepada Allah. Karena itu penghormatan kepada Allah melalui penghormatan kepada orang tua adalah perbuatan yang luhur dan sumber kebahagiaan bagi setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Luther juga menambahkan bahwa ketaatan anak-anak itu harus diberikan dengan penuh syukur kepada orang tua. Jadi bukan dengan ngedumel karena saya harus taat lalu marah-marah taat lalu tapi sambil ngedumel, sambil marah-marah, sambil mengeluh, bukan. Luther bilang taat kepada orang tua harus diberikan dengan penuh rasa syukur. Kenapa? Karena orang tua menyatakan kasih Allah dan karya pemeliharaan Allah atas anak-anak. Perhatikan, orang tua menyatakan kasih Allah dan karya pemeliharaan Allah atas anak-anak. Luther menjelaskan, orang tua adalah wakil Allah yang melahirkan anak-anak ke dunia. Luther menyebutnya, anak-anak memperoleh tubuh dan hidupnya dari orang tua. Sejak di dalam kandungan ibumu, anak-anak dibentuk oleh Allah dalam kandungan sang ibu. Ibu yang memberi makan minum melalui tali pusarnya.
Seluruh keberadaan selama 9 bulan dalam kandungan ibu. Tapi anak-anak yang kurang ajar berani melawan orang tua. Saudara perhatikan kalimat dari Luther. Memperoleh tubuh dan hidup dari orang tua. Ini prinsip. Ini prinsip. Suatu waktu ketika anak saya melawan dan kemudian kami duduk di meja makan. Lalu saya berkata, "Mama yang melahirkan kamu. Bagaimana mungkin kamu melawan mama?" Kenapa saya tekankan mengenai melahirkan? Karena kehidupan anak itu Tuhan pakai orang tua untuk melahirkannya. Kalau orang tua tidak ada, kamu anak-anak tidak akan ada di bumi ini. Sehingga perhatikan baik-baik. Anak-anak yang kurang ajar kepada orang tua, dia berhadapan dengan Allah. Ya, dia berhadapan langsung dengan Allah. Ya. Orang tua adalah wakil Allah yang melahirkan anak-anak ke dunia. Memperoleh tubuh dan hidup dari orang tua. Perhatikan ini. Anak-anak dirawat, dibesarkan oleh orang tua. Anak-anak diberi makan oleh orang tua. Anak-anak dilindungi dari bahaya oleh orang tua dan semua hal yang lain. Lalu anak-anak yang sombong ketika dewasa lalu memperhitungkan ya jasa-jasamu kepada orang tua. Coba saudara balik hitung jasa orang tua kepada anak-anak. Saudara tidak akan bisa bayar orang tua. Ya. Jadi dengar kalimat daripada Luther dalam bahasa Latin. Deo parentibus eti magistris non potestatis gratiae rependi. Ini kalimat Luther. Yakni kita tidak dapat berterima kasih atau membalas kebaikan Allah, orang tua dan guru-guru dengan secukupnya. Jadi anak-anak yang memperhitungkan jasamu kepada orang tua, saudara harus membalik perhitungannya. Hitung jasa orang tua kepada saudara. Apakah saudara dapat membayar segala jasa orang tua kepada saudara? Maka hormatilah orang tua. Ya, perhatikan ini baik-baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, Allah menjanjikan upah kepada anak-anak yang takut akan Allah dalam menghormati orang tua, tetapi juga kutuk bagi anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Perhatikan, apa yang menjadi upah atau janji bagi anak-anak yang taat kepada orang tua. Dikatakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Luther menerjemahkan hal ini di dalam arti fisik dan rohani. Pertama, secara fisik, berkat Allah dalam memberi hidup tentram kepada orang baik dan taat, yakni umur panjang. Ya. Jadi bagi Luther, umur panjang adalah pemberian Allah secara fisik karena ketaatan saudara kepada orang tuamu. Luther mengatakan, lanjut umur tidak berarti menjadi tua. Melainkan memiliki apa-apa yang mengiringi usia yang lanjut. Misalnya kesehatan, istri dan anak, makanan, damai sejahtera, dan lain-lain. Jadi ini bukan soal usia tua, ya, tetapi hal yang merupakan bagian yang kita miliki sebagai berkat Allah dalam hal-hal kehidupan secara fisikal. Kedua, Luther menjelaskan mengenai janji supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Bicara mengenai berkat hidup kekal, kehidupan yang penuh sejahtera, kebahagiaan dan menikmati segala hal yang baik yang disediakan Allah kepada umatnya. Ini adalah hal yang prinsip saudara, karena ketaatan kepada Allah dinyatakan juga melalui ketaatan kepada otoritas secara horizontal, dalam hal ini orang tua. Sehingga hidup kekal yang sudah kita miliki ya oleh pekerjaan Roh Kudus itu terpancar ya, bahkan itu terkonfirmasi karena ketaatan kita. Ketaatan kita adalah konfirmasi dari iman yang telah kita miliki. Ketaatan kita adalah konfirmasi daripada hidup kekal yang telah Allah kerjakan dalam diri kita. Ya. Jadi ini yang Luther itu katakan, bahwa upah itu Allah berikan bagi umat Allah yang telah percaya kepadanya dan taat kepada firman-Nya, terutama juga di dalam menghormati orang tua. Kutuk ya saudara ya, kutuk. Kutuk secara fisik bicara mengenai kematian prematur. Luther mengatakan ini. Barang siapa yang tidak menaatinya, menaati orang tua, akan mati muda dan tidak pernah menikmati hidup. Perhatikan kalimat dari Luther. Ya. Luther begitu keras ya. Luther bilang orang yang tidak hormat sama orang tua, dia akan mati muda. Ya. Dan dia tidak akan pernah menikmati hidupnya. Sekalipun dia kaya raya, tetapi dia tidak akan menikmati hidup. Pengkhotbah berkata, engkau boleh memiliki segala sesuatu, tetapi jika Allah tidak mengaruniakan kepadamu kuasa untuk menikmati, apakah arti hidupmu?
Maka Luther berkata, orang yang tidak hormat kepada Allah dia akan mati prematur. Dan saudara dan saya bisa menyelidikinya di dalam sejarah kehidupan saudara, ataupun di dalam sejarah keluarga saudara, ataupun sejarah dunia ini. Orang-orang yang tidak menghormati Allah, bagaimanakah kehidupan mereka secara fisik? Ya. Kedua, kutuk diberikan secara rohani di dalam arti apa? Kematian atau maut dan penghukuman dari Allah. Luther punya kalimat dalam katekismus besar. Tetapi bila kita membuat dia murka di dalam aspek tidak menghormati orang tua, ia akan mendatangkan maut dan algojo atas kita. Algojo itu penghukuman. Jadi Allah tidak main-main ya, terhadap penghormatan kepada orang tua. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting sekali dari pihak anak kepada orang tua. Ya. Jadi reformasi pendidikan rohani kepada keluarga dimulai dari mengajarkan anak taat kepada orang tua. Karena ketaatan kepada orang tua adalah refleksi daripada ketaatan dia kepada Allah yang menetapkan otoritas itu bagi anak-anak. Ya. Jadi saudara, ini adalah hal yang kita pelajari. Luther mengajar anak-anak dengan cinta kasih, tetapi cinta kasih itu diberikan melalui pemahaman firman yang benar, ya, dengan menghormati orang tua. Hal yang ketiga kita lihat di dalam reformasi pendidikan rohani bagi keluarga. Luther tidak saja menekankan ya tanggung jawab anak kepada orang tua, tetapi Luther juga menekankan tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Tadi kita lihat di dalam Efesus. Apa yang dikatakan oleh Luther mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak? Pertama, Allah tentu dapat memelihara dan membuat mereka anak-anak berkecukupan tanpa pertolongan kita. Ya, ini prinsip ya. Luther memberitahukan bagaimana Allah bekerja bisa melampaui daripada orang tua. Seperti yang ia lakukan setiap hari karena dia memprovidensiakan kita tanpa harus kita itu memiliki andil di dalamnya. Namun ia memberi kita anak-anak dan menyerahkan mereka anak-anak kepada kita dengan maksud agar kita mendidik dan memimpin mereka seperti yang ia kehendaki. Perhatikan, Allah memberi anak-anak kepada orang tua untuk apa? Kita mendidik dan memimpin mereka seperti yang Allah kehendaki dan bukan kita kehendaki. Salah satu video yang kami nonton, video itu kesaksian tentang seorang ayah ketika dia akan menyerahkan anak perempuannya untuk menikah dengan calon suaminya pada waktu hari pernikahan tiba. Lalu sang ayah itu berbicara kepada calon suaminya, sebentar lagi akan diberkati di dalam gereja. Dia bilang kepada calon suaminya, dulu ketika anak ini lahir, saya berdoa supaya dia menjadi seperti saya. Dan ketika anak itu mulai beranjak bertambah usia, betul saja karakternya seperti ayahnya, ini anak perempuan. Jadi lompat sini sana, wah anak perempuan tapi hidupnya kayak anak laki-laki ya. Wah tidak bisa tenang ya, ayahnya seperti anak laki-laki. Lalu ayahnya mulai berpikir, kalau begini dia harus seperti ibunya. Lalu ayah yang berdoa lagi, Tuhan buatlah anak saya itu seperti ibunya yang lembut. Tapi setelah itu ketika dia mulai dewasa, dia mulai berubah sikapnya seperti ibunya. Ada hal yang lain karena dia begitu lembutnya, saking lembutnya dia sukar untuk menjalankan disiplin di tengah-tengah ketidakbenaran. Maka ayahnya mulai berpikir, wah kalau begini ada kelemahan juga. Lalu saya harus berdoa seperti apa? Lalu dia berdoa, ya Tuhan, jadikanlah anak saya seperti Engkau. Jangan seperti saya, juga jangan seperti ibunya. Tetapi jadikanlah dia seperti Engkau. Lalu dia serahkan itu kepada sang calon suami. Dan dia memberkati kedua anaknya itu. Baik anak kandungnya maupun calon suami daripada anak kandungnya. Nah, saudara, perhatikan apa yang didoakan oleh sang bapak kepada anak perempuannya. Jadikanlah dia seperti Engkau ya Tuhan, bukan seperti aku ataupun seperti ibunya. Karena selalu ada titik lemah karakter. Kita manusia berdosa. Kita orang tua yang berdosa. Sehebat-hebat apapun pengajaran saudara, sehebat-hebat apapun teladan hidup saudara, tetap ada cacat. Saudara bukan Kristus yang adalah sempurna. Saudara manusia berdosa, saudara hina. Saudara tidak layak dijadikan sebagai orang tua yang bisa diteladani sebenarnya. Tetapi karena Allah melayakan kita, maka hargailah kelayakan yang Allah berikan bagi kita. Ya, berjuanglah untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi di sisi yang lain, saudara harus ingat, bukan kehendak kita yang terjadi atas anak kita, tetapi kehendak Allah yang terjadi atas anak kita. Jadi jangan saudara menaruh rancangan saudara di dalam diri daripada anak. Saudara mengajarkan firman, mengarahkan dia dengan benar, mengajarkan talenta-talenta dia untuk diarahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, tetapi saudara tidak menjadi penentu hidup dia.
Yang menjadi penentu hidup dia adalah Allah. Karena itu saudara harus serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Jika saudara merindukan anak saudara menjadi hamba Tuhan, serahkan itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan, jika engkau mau pakai dia jadi hamba Tuhan, pakailah dia jadi hamba Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan tidak menghendaki dia jadi hamba Tuhan, misalnya dia dipanggil menjadi seorang dokter, dia dipanggil menjadi seorang politikus, sebagai seorang pengacara, biar Tuhan pakai dia. Kadang-kadang Allah memimpin anak saudara itu melewati jalan berlika-liku, yang saudara sendiri tidak bisa paham, tetapi akan sampai kepada kehendak dia. Ya. Siapa yang sangka salah satu daripada seorang yang telah menang atas dosa homoseks, Tuhan izinkan dia itu jatuh ke dalam dosa yang paling dalam, homoseks. Dan orang tuanya tidak sanggup menerimanya. Tetapi itu adalah bagian daripada pembentukan Tuhan. Sampai akhirnya dia menang dan kemudian dia dijadikan Allah Tuhan untuk bersaksi bagaimana memenangkan dosa homoseks dan melayani begitu banyak orang yang jatuh di dalam dosa yang sama. Jadi ini yang saya katakan, kita mendidik dan memimpin mereka seperti yang ia kehendaki. Tetapi seluruh keputusan, hasil akhir daripada hidup anak itu tidak ditentukan oleh orang tua. Sehingga orang tua tidak boleh mengambil tempatnya Tuhan. Saudara harus memberi tempat bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup anakmu. Ya. Setiap orang harus mengetahui, ia bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, terutama sekali untuk menghormati dan mengenal Allah. Untuk menghormati dan mengenal Allah. Maka ini adalah panggilan utama saudara dan saya sebagai orang tua. Ya. Jika tidak, maka Allah tidak berkenan kepada kita. Ya. Jadi orang tua harus betul-betul memikirkan dengan saksama, saudara sekarang kerja apa? Saudara kasih makan anak, kasih uang buat dia, kasih sekolah buat dia, cukup? Alkitab bilang tidak cukup. Itu bukan tujuan ultimat Allah memberi saudara anak. Perhatikan, Luther memberikan kepada kita dua macam pendidikan. Pertama, mendidik anak-anak dalam beragam pengetahuan dan peraturan umum. Ya. Ini berarti semua wahyu umum, apa saja jelaskan kepada anak saudara. Ya. Saudara tidak perlu mengajarkan dia kepada hal-hal apa yang menjadi kesukaan saudara saja. Ya. Ini bukan soal like and dislike. Tetapi saudara bertanggung jawab mengajarkan wahyu umum Allah dalam beragam ilmu pengetahuan yang ada, jelaskan kepada anak saudara. Kalau saudara tidak mampu, ada guru-guru yang saudara dan saya bisa berikan untuk anak-anak itu dididik di bawah guru-guru yang lain. Luther berkata, kalau mereka anak-anak berbakat, hendaknya mereka diizinkan untuk belajar dan menimba ilmu sehingga mereka dapat membuat dirinya berguna di mana saja mereka dibutuhkan. Jadi itu berarti saudara harus berjuang, anak-anak saudara mendapatkan ilmu pengetahuan yang merupakan wujud daripada wahyu umum Allah, diajarkan kepada anak-anak saudara. Ya. Kalau anak-anak itu memiliki kemampuan, bakat, talenta di bidang-bidang itu, push dia, dorong dia untuk kemudian menggunakan segala apa yang Allah berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kedua, Luther mengatakan bahwa pendidikan kita bertanggung jawab di dalam hal membawa anak-anak kita dididik berdasarkan firman Allah. Mazmur 78 ayat 5-7, mari kita baca. Ini adalah bagian eksposisi daripada Martin Luther. Bagaimana orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak di dalam firman. Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Perhatikan, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Yaitu apa yang diperkenalkan? Hukum Taurat yang diberikan kepada Israel. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ini adalah tujuan, ya, Allah memberikan tanggung jawab saudara mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Ya. Saudara, ini adalah fungsi keimaman universal daripada orang-orang percaya sebagai orang tua. Ya. Ini keimaman kita, ya. Imamat universal daripada semua orang tua Kristen. Luther berkata, hendaknya mereka orang tua tidak hanya memelihara dan memperhatikan kebutuhan jasmani anak-anak, tetapi terutama sekali mendidik mereka anak-anak untuk memuji Allah dan memuliakan Allah. Jadi saudara sedapat mungkin berjuanglah. Jika saudara sudah membiarkan anak saudara berjalan dalam masa remaja tanpa pendidikan yang benar akan firman Allah, saudara harus bertobat. Segera pergunakan waktu saudara untuk cepat-cepat tangkap dia, bawa dia ke dalam jalan yang benar melalui pemberitaan firman. Saudara sebagai orang tua, jika tidak memiliki konsentrasi dalam bertanggung jawab, mendidik anak di dalam iman yang sejati, saudara pertama harus bertobat.
Bukan anak saudara, tapi saudara yang harus pertama bertobat. Karena apa? Karena ini adalah panggilan imamat universal orang tua. Jadi siapapun saudara, sebagai orang tua, saudara bertanggung jawab dalam dua macam pendidikan. Pendidikan secara umum maupun pendidikan secara khusus. Wahyu umum, wahyu khusus harus diperkenalkan kepada anak saudara. Sehingga seluruh hidup anak-anak itu pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ini adalah prinsip ya. Saudara sebagai orang tua, juga saya sebagai orang tua, kita berjuang. Tetapi bukan dengan kekuatan kita. Hanya oleh pertolongan Roh Allah semata. Apa tujuan pendidikan rohani maupun pendidikan umum kepada anak-anak kita? Ya. Luther berkata, supaya mereka berguna bagi Allah dan bagi dunia. Seperti kalimat daripada Yesus Kristus, kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya? Selain diinjak-injak orang dan dibuang orang. Terang itu harus ditaruh di atas, ya, di atas gantang, bukan ditutup dengan gantang. Kalau terang itu tidak bersinar, apa fungsimu sebagai orang Kristen di tengah dunia? Maka saudara, tujuan pendidikan umum dan rohani bagi anak-anak bukan supaya saudara bangga. Anak saya doktor loh, anak saya itu profesor loh, anak saya itu seorang hamba Tuhan yang terkenal loh. Saya punya segala macam hal yang bisa dibanggakan. Bukan. Atau saudara membanggakan anak saya itu ahli bahasa Mandarin. Hari ini orang tua itu suka sekali kasih bimbel ke anak-anak begitu banyak. Begitu banyak ilmu-ilmu yang diberikan, dicekokin kepada anak-anak bahkan bukan di dalam usia yang seharusnya. Dikasih supaya apa? Supaya bangga. Saya punya anak hebat. Saya punya anak ahli dalam bidang ini dan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara begitu egois menjadi orang tua. Siapa yang dimuliakan di sini? Tuhan atau saudara? Ya. Jadi perhatikan, saudara mendidik anak saudara, saudara boleh ajar dia dalam beragam bahasa, saudara boleh ajar dia dalam beragam ilmu pengetahuan, tetapi tujuan ultimatnya bukan untuk saudara. Tujuan ultimatnya adalah berguna bagi Allah dan bagi dunia. Luther berkata, kalau kita menginginkan agar orang yang cakap dan terampil mengendalikan dunia ini dan gereja, kita harus benar-benar mencurahkan segenap usaha, waktu atau biaya untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita sehingga mereka berguna bagi Allah dan dunia, bukan merencanakan bagaimana mengumpulkan banyak uang dan harta bagi mereka. Ya, ini adalah hal yang penting. Kenapa saudara? Karena seringkali orang tua menyediakan prospek hidup di dalam urusan harta kekayaan, ekonomi. Ya, bagaimana kamu makan minum nanti ke depan? Tapi tidak pikir bagaimana mereka hidup memuliakan Tuhan dan hidup mereka bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi cara pikir yang egois itu sekali lagi dibuang daripada pikiran kita sebagai orang tua. Ya, supaya kita mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Luther berkata, dalam pendidikan rohani maupun dalam pendidikan umum, firman Allah adalah sumber dan batasan bagi otoritas orang tua. Sehingga di dalam Efesus tadi, ayah jangan membangkitkan amarah pada diri anak. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kenapa? Supaya kita itu tidak membangkitkan. Karena kita adalah orang berdosa yang bisa saja melakukan dosa-dosa yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekacauan dalam relasi orang tua dan anak. Maka yang harus menjadi batasan dan sumber di dalam relasi orang tua anak dalam pendidikan rohani maupun pendidikan umum adalah firman Allah. Firman Allah. Jadi hak dan kuasa orang tua diatur oleh firman Allah. Luther berkata, Allah tidak memberi kehormatan kepada mereka orang tua, yakni hak dan kuasa untuk mengatur sehingga orang-orang menyembah mereka orang tua. Ya. Jadi seolah-olah orang tua itu tidak pernah punya salah. Ya. Orang tua itu dikultuskan. Ya. Saking dikultuskan, saudara tidak berani untuk menegur ketika papa mamamu melakukan dosa. Bukan begitu, saudara. Saudara harus menempatkan firman di atas daripada orang tua. Begitu juga orang tua. Ya. Firman memimpin hidup daripada orang tua. Ya. Orang tua, kata Luther, harus tunduk atau taat kepada Allah dan firman-Nya. Mereka orang tua harus taat kepada Allah dan terutama sekali harus tulus dan setia melaksanakan kewajiban-kewajiban jabatan mereka. Ya. Jadi orang tua sendiri harus murni hatinya sama Tuhan. Bukan saja kita tuntut anak-anak kepada kita, tapi kita sendiri harus murni hati kita kepada Tuhan. Harus taat kepada Tuhan. Kalau kita mendoakan keselamatan anak-anak kita, pertanyaannya, orang tua sudah selamat belum? Orang tua sudah percaya Kristus belum? Orang tua sudah sungguh-sungguh belajar firman belum? Berjuang untuk menaati firman belum? Tuntut anak diri sendiri nggak dituntut, nggak bisa, saudara.
Saudara dan saya harus menuntut diri sebagai orang tua terlebih dahulu. Menghormati jabatan yang Allah berikan kepada kita. Otoritas yang Allah berikan. Baru saudara bisa pimpin anak saudara. Walaupun kita penuh dengan kelemahan, tetapi saudara ada bersama dengan Allah. Allah di dalam anugerahnya memampukan saudara sebagai orang tua untuk menjalankan tugas tanggung jawab saudara. Sekalipun kita itu berjalan dan terseok-seok, tetapi ada anugerah Allah yang menopang orang tua untuk berjalan di dalam kebenaran Allah. Sehingga di dalam terseok-seoknya pun Allah tetap dapat dimuliakan. Anak-anak tetap dapat melihat iman yang ditopang Allah di tengah-tengah keadaan yang sukar yang dialami oleh orang tua. Jadi ini adalah hal yang penting sekali supaya orang tua dan anak terjalin relasinya dan cinta kasih, kehangatan kasih itu terjalin. Makin hari makin indah, makin hari makin indah, makin hari ikatan kasih Kristus itu mengikat orang tua dan anak. Dan baik orang tua, baik anak dipimpin oleh firman sehingga seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memanggil saudara kembali ke dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan kemudian memberikan pengajaran yang tepat dan benar kepada anak-anak. Dan bagi anak-anak dipanggil untuk kembali menghormati orang tua dengan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah firman yang Engkau berikan. Yang mengoreksi kehidupan kami sebagai anak-anak maupun orang tua. Dan kami berdoa biarlah firman ini menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam hidup kami dan mengontrol segala perilaku hidup kami. Sehingga oleh anugerah firman hidup kami dikuduskan. Sebagai orang tua, sebagai anak kami dikuduskan oleh firman. Dan oleh kekudusan itu kami boleh mempermuliakan Allah di dalam segenap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kami yang telah mendengarkan firman. Biarlah firman ini mengubahkan cara pandang kami dan praktika kehidupan kami di dalam keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.